bersama saya, dosen mata kuliah Biologi Umum Uliniam STKIP Pangayan Dharma Kusuma Indramayu. Pada mata kuliah Biologi Umum ini kita akan membahas 14 bab yang akan kita kaji bersama, yang akan kita kupas bersama selama 1 semester ke depan. Dalam mata kuliah Biologi Umum ini nanti ada 2 kegiatan ujian. Yang pertama ujian tengah semester atau UTS, dan yang kedua nanti ujian akhir semester atau UAS. Jadi nanti Biologi Umum ini ada 16 kali pertemuan, 2 ujian dan 14-nya merupakan materi dan juga diskusi tentang mata kuliah Biologi Umum. Baiklah, kita akan membahas pertemuan pertama tentang Biologi Umum. Standar kompetensi yang bakal kita dapatkan setelah kita mengampu mata kuliah Biologi Umum. Yang pertama itu mahasiswa mengerti prinsip-prinsip biologi dan hubungannya dengan disiplin ilmu lainnya agar memiliki wawasan biologi secara utuh. Kenapa? Karena biologi ini cakupannya itu sangat luas, cakupannya sangat banyak dan juga real langsung dengan masyarakat. Ya, jadi artinya nanti ketika kita belajar biologi, ya belajar juga tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan biologi. Tentunya kalau biologi pastinya bakalan berkait dengan kehidupan manusia dan juga lingkungan sekitarnya. Yang pertama, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep-konsep dasar biologi. Di dalamnya nanti membahas tentang sejarah kehidupan yang mencakup biologi sebagai sains dan ciri-ciri makhluk hidup, living things and non-living things. Ada makhluk hidup dan juga ada yang tidak hidupnya. Ada 14 poin yang bakal dibahas. Yang pertama, menjelaskan biologi sebagai sains atau biologi sebagai ilmu. Yang kedua, menjelaskan konsep-konsep dasar biologi tentang asal-usul kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan konsep-konsep dasar biologi tentang sejarah kehidupan, history of life. Dan yang keempat, membedakan ciri-ciri antara benda hidup dengan benda tak hidup, atau komponen biotik dan komponen abiotik. Itu yang pertama, konsep dasar biologi. Yang kedua, tentang tingkat organisasi kehidupan. Membahas tentang hierarki kehidupan, mulai dari makhluk hidup yang paling kecil sampai makhluk hidup yang paling besar, mulai dari atom, molekul, senyawa, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nanti akan ada 5 poin yang akan kita diskusikan, yang akan kita bahas kaitannya tentang tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama, mengurutkan hierarki kehidupan mulai dari yang terkecil yaitu atom sampai yang terbesar yaitu biosfer. Yang kedua, membedakan urutan organisme kehidupan antara hewan dan tumbuhan. Itu yang ketiga, mengaplikasikan konsep populasi pada kehidupan. Yang keempat, mengaplikasikan konsep komunitas pada kehidupan. Dan yang kelima, mengaplikasikan konsep ekosistem pada kehidupan. Yang ketiga, kaitannya tentang biologi sel, yaitu membahas tentang organisasi, organel, dan fungsi-fungsi sel yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, menjelaskan macam-macam organel dalam sel. Yang ketiga, membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang ketiga, membedakan fungsi organel-organel dalam sel. Bab yang keempat yaitu tentang struktur dan fungsi hewan serta tumbuhan. Nanti membahas tentang struktur dan fungsi bagian luar tumbuhan,
baik daun, akar, batang, bunga, buah, dan juga biji, serta struktur dan fungsi jaringan penyusun organnya, histologi, dan anatomi tumbuhan maupun hewan. Yang ketiga, atau ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, menjelaskan struktur luar tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, menjelaskan macam-macam jaringan, sistem jaringan, dan organ penyusun tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Kemudian bab yang kelima dari mata kuliah biologi umum yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Nanti membahas tentang perkembangan, reproduksi hewan dan reproduksi tumbuhan. Ada 7 poin yang akan kita diskusikan dalam bab 5 ini. Yang pertama, menjelaskan macam-macam jaringan, organ, dan sistem organ pada hewan. Yang kedua, menjelaskan fungsi jaringan, organ, dan sistem organ pada hewan. Kemudian ini khusus ke tumbuhannya. Yang pertama, membedakan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mengurutkan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, mengurutkan proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang keempat, menjelaskan bagian-bagian alat reproduksi tumbuhan. Yang kelima, menjelaskan bagian-bagian alat reproduksi pada hewan. Yang keenam, membedakan reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan. Dan yang ketujuh, membedakan reproduksi seksual dan aseksual pada hewan. Bab yang keenam yang akan kita bahas yaitu tentang keanekaragaman hayati, yaitu membahas tentang biosistematik organisme, hewan dan tumbuhan. Ada 3 poin yang akan kita diskusikan dalam bab 6 ini. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip dari biosistematika. Yang kedua, menjelaskan keanekaragaman hewan. Dan yang ketiga, menjelaskan keanekaragaman tumbuhan. Yang ketujuh, genetika dan evolusi, yaitu akan membahas tentang variasi, mutasi, dan evolusi dari makhluk hidup. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, menjelaskan konsep variasi dan mutasi. Yang kedua, mengaplikasikan hukum Mendel pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjelaskan prinsip evolusi pada organisme. Yang ketujuh, babnya tentang ekologi dan etologi, yaitu membahas tentang ekosistem, komunitas, populasi, dan etologi, yaitu perilaku sebagai akibat dari pengaruh genetis dan lingkungan, proses belajar dan refleksi sosial. Ada 3 poin dalam bab 8 ini, yaitu yang pertama, membedakan konsep populasi, ekosistem, dan komunitas. Yang kedua, menjelaskan komponen biotik dan abiotik serta interaksinya pada ekosistem. Yang ketiga, membedakan macam perilaku sebagai akibat pengaruh genetik dan lingkungan, proses belajar, dan refleksi sosial. Yang kesembilan, tentang bioteknologi, yaitu membahas mengenai bioteknologi tradisional, semisal fermentasi alkohol dan non-alkohol, dan juga bioteknologi modern, semisal kultur dari jaringan, cloning, dan rekayasa genetika. Ada 3 poin yang akan kita bahas dalam bab bioteknologi. Yang pertama, membedakan prinsip bioteknologi tradisional dan modern. Yang kedua, menjelaskan macam-macam proses dan produk bioteknologi tradisional. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam proses dan produk bioteknologi modern, baik secara kultur jaringan, cloning, dan rekayasa genetika. Bab yang ke-10 yaitu membahas tentang mikrobiologi, yaitu membahas tentang prinsip-prinsip dari mikrobiologi, semisal bakteri, virus, hamir, dan juga jamur, serta lingkungan hidup dari mikrobiologi.
3 poin yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan pada bab yang ke-10 ini. Yang pertama, menjelaskan ciri-ciri organisme yang tergolong ke dalam mikroba. Yang kedua, menjelaskan lingkungan hidup dari mikroba. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara virus, jamur, bakteri, dan juga hamir. Kemudian nanti akan ada buku yang bakal teman-teman wajib miliki sebagai mahasiswa biologi pada mata kuliah biologi umum. Ada 2 mungkin yang wajib teman-teman minimal punya ataupun juga tahu tentang buku dari biologi umum. Yang pertama itu buku karangan dari Campbell Reach, yaitu biologi. Edisi kelima, jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Yang kedua, buku John W. Kimball, sama biologi juga, edisi jilid kelima, cetakannya. Kemudian ada jilid 1, jilid 2, dan jilid 3 juga. Kemudian yang ketiga, mangga silakan teman-teman bisa mengakses berbagai macam sumber rujukan tentang biologi. Buku yang relevan tentunya ya, biologi yang relevan. Itu 3 buku yang akan teman-teman diskusikan. Kemudian ini merupakan ketentuan makalah yang bakal teman-teman nanti tulis sebagai tugas dari teman-teman semua. Nah, makalah itu terdiri atas 5 poin. Yang pertama itu cover, kemudian yang kedua pendahuluan, yang ketiga isi, nanti minimal 8 halaman, yang keempat itu kesimpulan, dan yang kelima itu daftar pustaka. Tadi buku wajib dari Campbell dan juga Kimball, dan buku relevan yang terkait dengan mata kuliah biologi umum. Ketentuan dalam penulisan font, nanti teman-teman menggunakan kertas A4 dengan spasi 1,5 spasi, kemudian font size-nya, ukuran fontnya itu 12, sementara fontnya itu Times New Roman dengan menggunakan margin 4:4:3:3. Kemudian dibuat PowerPoint-nya, kemudian nanti teman-teman bakal diskusi dibagi kelompoknya oleh koordinator. Kemudian mangga nanti presentasi per kelompok ataupun juga presentasi secara individu. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga perkuliahan semester 1 ini menjadi berkah dan juga mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.